Kita hari ini membahas Kristus di dalam kitab suratan Rasul Petrus ya. Kita bersama-sama akan belajar dan kita membuka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Setelah itu kita masuk dalam doa. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, bukan tidak mahal ya, tetapi dikatakan dengan satu uraian, satu puisi sebenarnya yang ada di dalam Yesaya pasal 28, ayat 16 dan 17. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi batu sentuhan dan batu sandungan itu sama. Ya. Saya ulangi, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur jika kami mendapatkan satu kekuatan dan satu dasar dalam hidup kami, dan semua rasul mengerti lapisan yang paling bawah di antara kami dengan semua manusia di dunia ini dan siapapun dia, semua orang-orang yang mempunyai iman, kepercayaan, dan juga pengertian-pengertian iman serta agama. Kami akan dibedakan bukan karena apa yang kami perbuat dalam agama, bukan apa yang kami lakukan dalam doa-doa kami, bukan perbuatan-perbuatan amal dan kebaikan kami, tetapi yang membedakan kami adalah dasar dari seluruh dasar yang ada dalam hidup, paling dasar dalam hati kami. Dan itulah Kristus yang merupakan wujud kasih Bapa yang dinyatakan dalam hati kami dan yang diletakkan sebagai dasar seluruh kehidupan iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami. Kami percaya bahwa tanpa dasar ini kami tidak akan dibedakan oleh Tuhan dengan orang-orang yang binasa. Dan kami semua akan dibinasakan karena kami akan mendapatkan maut dan kekuatan dosa yang akan mencengkram kami dan akan membinasakan kami. Tapi kami bersyukur karena batu penjuru inilah yang menjadi kekuatan dasar hidup kami. Kami akan belajar apa maksud precious stone, batu yang sangat mahal ini, yang sangat berharga. Tuhan pimpin kami supaya kami tidak menyanyiakan dasar indah batu surgawi ini. Batu yang kekal, batu dari segala batu, batu yang awal dan batu yang mendasari. Segala batu memimpin dan yang meletakkan semua dasar batu-batu yang lain. Dan itulah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan hati kami, ajarlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar seri yang kedua. Seri yang pertama itu kemarin ya, hari Sabtu. Tentang hidup yang tidak binasa, hidup yang tidak cemar, dan hidup yang tidak layu. Nah, itu ada, mungkin kita sedikit mengingat kembali ya. Nah, ini, aparton, ya afarton sebenarnya bacanya. Terus amianton, dan semua tonton ya. Jadi Pak Anton. Ya. Ini Anton semua. Afarton, amianton, amaranton. Nah, ini adalah sebenarnya satu puisi ya. Seringkali Rasul Paulus dan dalam tulisan-tulisannya itu memakai semacam formula, 3 formula, dan itu sering iman, kasih, pengharapan. Ya, kenapa 3? Itu dasar kebudayaan dan iman orang-orang Yahudi yang terdidik dalam firman Tuhan sebenarnya. Dan itu mempengaruhi seluruh pemikiran dan seluruh apa yang ada. Karena semua dasarnya itu 3. Semua benda atom itu 3. Jadi unsur manusia juga terdiri dari 3 macam yang bisa dibedakan. Tapi dasar penciptaan itu 2. Ya. Dan kita tahu bahwa 3 ini adalah angka dari kesempurnaan Allah. Jadi benda-benda ada elektron, proton, terus neutron. Ya. Dan itu semua benda-benda yang ada bersifat ilahi.
Jadi cahaya itu sebenarnya kalau diselidiki itu kekal. Jadi alam semesta ini ada unsur kekal. Dan kemudian dalam unsur kekal itu Tuhan tidak hapus, tidak binasakan. Tuhan akan memperbaiki unsur kekekalan itu menjadi langit dan bumi yang baru. Dan tubuh kita pun ada unsur kekal. Roh kita itu unsur kekal. Jadi waktu kita diperbarui, roh kita itu akhirnya diubahkan. Nah, istilah pembaruan ini dipakai dengan 3 metafor ini. Tidak binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Nah, ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu dan juga khususnya hari Sabtu. Ya. Nah, saya tidak jelaskan lagi. Nah, kita melihat kepada batu penjuru ini. Nah, saya bacakan kembali pada 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Ya, tadi inti dari ayatnya yang kita akan bahas. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus, batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu acuan. Batu yang mengawali, batu yang mendasari, batu yang memimpin batu-batu yang lain. Yaitu namanya Eben Aban. Eben. Ya, itu mirip anaknya Pak Yones yang namanya Eben. Itu batu penjuru. Ya, tapi harus 2. Eben, Aben. Nah, itu baru batu penjuru. Kalau Eben saja bukan. Jadi Eben Aban atau Eben. Nah, itu tertulis dalam Yesaya 28 ayat 16-17. Nah, surah nanti lihat dalam bahasa aslinya itu jelas sekali, ya. Batunya batu. Ayat yang 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara, ini adalah bukan batu penjuru. Kalau kita memiliki kedengkian, fitnah, tipu muslihat, itu batu yang akan dihancurkan Tuhan. Yang akan diremukkan Tuhan oleh batu penjuru. 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, beroleh keselamatan. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan, kamu juga adalah batu. Yesus adalah Eben Aban, dan kamu adalah Eben. Kamu adalah batu, dikatakan demikian. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini adalah menunjukkan bait Allah sebenarnya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, kita baca ayat referensinya. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebuah dasar di Sion, sebuah batu yang teruji. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan batu yang mahal. Di dalam Yesaya itu mempunyai arti yang sama secara rohani, adalah batu yang teruji. Artinya batu itu sudah diuji, dan batu itu betul-betul batunya batu. Sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, khawatir, dan tawar hati. Ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dibelas kasihani, tidak mendapat kemurahan, tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita membahas ayat ini ya, jadi ayat khusus, ayat yang ke-7. Apa maksudnya batu acuan, batu penjuru, atau batunya batu? Kalau orang Jawa mengatakan batu hitam yang dari kali, yang gede sekali. Itu batu hitam berasal dari gunung meletus. Yang paling bagus itu berasal dari dalam perut bumi dan kemudian meletus bulas. Dan loncatlah batu-batu itu. Kemudian dingin dari panas sekali kan, berapa ribu derajat itu, terus dingin dan dia membeku dan menjadi batunya batu. Jadi semua batu kena batu ini hancur semua. Jadi batu yang berasal dari perut bumi, yang sudah dipanasi, yang sudah digodok dalam perut bumi itu dan kemudian meletus. Jadilah batunya batu. Dan orang-orang Belanda zaman dulu, rumah-rumah zaman dulu di Bandung juga banyak, atau di Surabaya, atau museum-museum yang sangat kuno, bangunan-bangunan sangat kuno, hampir semua pakai batu hitam sebagai dasar. Ya, sekarang ini kita pakai semen. Sama saja sih, batu yang dihancurkan, terus dikasih cat-cat yang bisa pecah semuanya dan kemudian jadi debu dan dikasih air terus menyatu lagi jadi batu fondasi ya. Nah itu juga yang baru, tapi yang lama yang di dalam Alkitab dan juga dalam Perjanjian Lama semua zaman-zaman dahulu itu batunya batu hitam, batu kali, batu yang dari gunung itu. Dan batu itu bisa ada yang kecil, ada yang gede sekali. Saudara pernah lihat batu hitam besar kira-kira gede itu hampir 1 truk. Besar sekali. Nah, saudara, di Stonehenge atau ada batu yang terletak satu sama lain, gedenya itu minta ampun, saudara. Dan bisa numpuk semua batu itu sampai di atas. Dan semua orang tanya, ini ngangkutnya pakai apa? Kok bisa ada di atas seperti itu? Sampai hari ini banyak teori-teori mengatakan, oh ini ada suatu kekuatan yang gaib gitu ya. Ada roh-roh yang mengangkat itu semua. Seperti Loro Jonggrang dan cerita-cerita yang dulu zaman nenek moyang kita yang takhayul. Dan itu takhayul semua itu. Nggak ada. Itu kan cerita dibuat manusia. Oh, itu Borobudur itu yang ngerjain itu jin. Yang meletakkan batu-batu yang gede sampai ke atas. Saudara, Menara Babel juga jin. Enggak, Menara Babel itu manusia. Saking hebatnya manusia. Batu-batu yang besar caranya gimana? Dan itu ada caranya. Dan dikerek. Dan pakai tali, pakai itu ada caranya. Manusia pintar sekali. Ya, bukan seperti kita yang nggak ngerti apa-apa. Nah, kita belajar ini. Batunya batu dalam Perjanjian Lama disebut sebagai eben-aben atau eben-eben. Ya, berharga. Nah, saudara, istilah berharga dengan mahal dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan bahasa Alkitab dikatakan mahal. Nah, mahal ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Belum tentu barang mahal berharga, barang berharga belum tentu mahal. Tapi Alkitab mengatakan berharga. Mahal itu menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau sebenarnya. Jadi kamu ditebus dengan darah yang mahal, bukan darah ayam, bukan darah gajah. Gajah kan mahal, kan gede. Atau kuda Nil, bukan. Tapi darah anak domba. Jadi bukan darahnya itu secara literal, tetapi darah yang membawa, yang nyawanya itu siapa. Nah itu artinya mahal itu di situ. Artinya berharga. Mengapa berharga? Karena darah itu adalah nyawa. Jadi bukan batu, bukan barang, bukan benda. Tapi itu nyawa Kristus. Dan nyawa Kristus adalah nyawa dari Tuhan. Yesus Kristus anak
Bapa surgawi. Dan itu diberikan. Dan itu harganya, saudara. Gak ada yang bisa ditimbang dengan harga Kristus. Saudara, kadang-kadang kita harus berpikir berulang-ulang dalam perenungan kita tiap hari. Kenapa? Nah, nanti kita belajar. Saudara, jika kita tidak meletakkan Kristus sebagai dasar hidup kita, dan kita tidak dibangun, dan dikatakan Alkitab tadi, kamu adalah batu yang hidup, batu yang akan dibangun, dan batu akan membangun dirimu, dan jika batu yang menjadi batunya batu yang nanti kamu bangun, itu bukan Kristus, bukan eben aban, dan bukan precious stone, bukan batu penjuru, maka yang kamu bangun itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Seluruh apapun yang kita bangun. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan di dalam kerajaannya ada batu yang lain yang bisa didirikan di dalam rumah Allah, di dalam gerejanya. Jadi semua yang bersifat egoisme, batu-batu yang tanda petik, yang bukan berasal dari Kristus, bukan berasal dari darah Kristus, dan batu kita membangun pelayanan kita, membangun keluarga kita. Saudara, waktu ditumpuk, saudara tahu? Tuhan mengatakan, dan juga di dalam Yesaya dikatakan, Matius, coba ya, kita lihat ini, ayat ini. Matius 21 ayat 44. Kita supaya belajar ini. Matius 21 ayat 44. Nah, saudara, ini berkaitan ya. Ayat 42, kata Yesus kepadanya, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Dan ini diulangi, Yesaya 28, 16, 17. Oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kenapa saudara kita harus Christ Center preaching, Christ Center teaching, dan Christ Center living? Dan saya terus-menerus mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk kembali pada Injil Kristus yang sudah ditinggalkan. Karena hati Rasul, semua hati dalam Alkitab itu menjunjung tinggi Kristus, ditinggikan, dimuliakan, dipelajari, dan dinikmati, dan semua tentang Kristus semuanya. Bukan tentang systematic theology, bukan tentang pengajaran-pengajaran yang memuaskan pikiran kita, bukan. Semua berkaitan dengan satu pribadi ini. Jika tidak, saudara, semua bangunan kita hancur, saudara. Semua bangunan kita bangun tanpa Kristus dan tidak ditujukan kepada kepala Kristus. Apapun yang bagus menurut siapapun akan dihancurkan Tuhan semua. Pelayananmu, organisasimu semua hancur semua. Dan tidak akan yang bertahan. Hanya yang di dalam Kristus yang bertahan sampai kekal. Dan saya percaya itu karena ada tulisannya dalam suratan Rasul. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, bukan kamu. Daulat Tuhan, sovereignty of Lord, sovereignty of God. Jadi bukan dari pihakmu, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi batu itu dibuang, itu adalah rencana Tuhan. Kamu menolak Kristus, membunuh Kristus, menyalibkan dia, itu rencana Bapa. Dalam arti bahwa kejahatan-kejahatan itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan kamu yang tanggung jawab, Tuhan yang menetapkan. Loh kok enak Tuhan? Ya, itu hak Tuhan. Di pihak Tuhan. 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Karena batu itu kamu tolak, tidak ada kerajaan yang tanpa batu Kristus sebagai dasarnya. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Siapakah bangsa yang baru itu? Yaitu bangsa imamat rajani yang kudus. Di dalam darah Kristus dan dibangun dalam batu penjuru yang baru. Dibangunlah bangunan yang baru.
bangsa yang baru, Israel yang baru. Israel yang sejati. Nah, 44, saudara. Ini adalah ayat yang ditambahkan ya. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saudara, jadi batu ini fungsinya bukan cuma dibangun ke atas, enggak. Batu ini punya fungsi apa? Untuk menghancurkan kamu dan untuk meremukkan kamu. Dan itu fungsi batu kita juga. Saudara, jika saudara adalah seorang yang jujur, kudus, dan mau hidup bersama dengan kebenaran Tuhan, maka kamu akan ditolak dan kamu akan ditimpa dengan fitnah, dengan kejahatan-kejahatan manusia. Dan batu penjuru yang ada dalam diri kita itu, waktu mereka menimpa dengan batu-batu fitnah, dengan kejahatan-kejahatan batu-batu itu semuanya. Saudara, karena kamu batu yang hidup dalam dasar batu, yang mendasari batumu, hidupmu adalah Kristus. Maka semua batu yang menimpa kamu, yang juga menimpa Kristus, dikatakan di sini, saudara, ia akan hancur. Jadi kebenaran itu, Kristus itu, batu yang dalam diri kita itu, tidak akan tergoyahkan, hancur, destructible. Nggak bisa dihancurkan, dilumutkan, dilulukan, nggak bisa. Jadi orang-orang yang menyerang kita karena kita di dalam Kristus dengan kebenaran, orang memfitnah kita dengan kata-kata bermacam-macam, jika engkau dalam kebenaran, itu akan hancur semua. Bukanlah hancur menimpa kita, hidup mereka hancur semua. Saudara, berkali-kali saya katakan, jika kamu berperkara dengan seorang hamba Tuhan, dan dia hamba Tuhan yang jujur, hamba Tuhan yang benar, engkau tidak tahu, engkau sedang bermusuhan dengan Allah sendiri. Dan apa yang kamu bangun tanpa kebenaran, dan suara daripada Yesaya mengatakan, bertobatlah, kamu tidak mau bertobat. Yeremia, Yeskel, nabi-nabi semua berkata, dan kamu tetap, aku hancurkan kamu semuanya. Dan aku buang Israel, aku buang gereja, aku buang semuanya. Semua yang di dalam itu semuanya, aku hancurkan semuanya. Jadi bukan hanya sebagai patokan untuk membangun kekudusan, bukan. Yang tidak kudus, Tuhan hancurin semuanya. Dan termasuk apa yang kita perbuat dalam hidup kita, pribadi kita. Yang tidak berkenan pada Tuhan, saudara, Tuhan akan hancurkan. Dosa-dosa kita, Tuhan akan hancurkan. Supaya itu tidak berperkara lagi dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan menghancurkan dosa kita? Dengan pertobatan, dengan remuk redam hatimu. Dan engkau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dosamu dihancurkan Tuhan. Hancurnya hatimu itu menunjukkan bahwa engkau sedang menjadi batu yang hidup. Banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang mengatakan batu penjuru. Tapi fungsinya kadang-kadang kita tidak belajar dengan baik. Maksudnya tuh, wah gagah perkasa di Gunung Sion. Waduh, yang kita lihat tuh perkasanya doang. Tapi kita nggak pernah lihat Kristus sebagai batu penjuru. Batunya batu hitam itu. Batu yang menjadi batu acuan. Batu yang punya kekuatan. Itu menghancurkan semua batu-batu rajam yang menimpa kepada dia. Fitnah itu hancur satu persatu. Dan kebenaran, kekudusan, dan ketulusan Kristus. Dan hidup yang betul-betul adil, maka itu semakin menyala. Dan semakin kita memusuhi batu yang bersama dengan Kristus, batu yang hidup itu, saudara tahu, engkau sedang membongkar menelanjangi dirimu, dosamu sendiri. Jadi kenapa Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku? Karena dia merumukkan semua. Ada satu kalimat yang sangat membuat saya itu kadang-kadang berpikir banyak. Itu kalimat warisan dari orang tua, papa saya. Dan waktu melihat gereja di dalam perzinahan dan anak-anak pendetanya berzina seperti itu, punya anak dan didiamkan oleh orang tuanya. Dan semua, papa saya mengatakan, dia tidak pernah tahu siapakah Allah yang murka itu.
dan engkau bangun dengan perzinahan, dengan kejijikan seperti itu, engkau tidak akan bisa bertahan. Dan Tuhan akan hancurkan semuanya. Dan termasuk pendeta yang memperkosa anak masih SMP waktu itu. Ketua majelis yang punya anak diperkosa oleh pendetanya. Sekarang masuk penjara 20 tahun. Pelayanan di Surabaya itu, gereja ini gereja yang sangat terkenal. Pasangan-pasangan muda datang begitu banyak. Wah, rohaninya kayaknya luar biasa. Brian Houston, pemimpin dari Hillsong Musik yang nomor 1 di dunia. Dan di Indonesia itu ada. Di Jakarta, di Bandung juga ada, di Surabaya juga ada. Saudara tahu, seluruh pemimpinnya penuh perzinahan. Engkau pikir engkau bisa membangun dengan batumu sendiri. Engkau pikir engkau bisa menutupi dengan pelayanan yang luar biasa. Engkau dipakai seluruh dunia dengan lagu-lagu yang luar biasa. Saudara, pencipta lagu yang paling indah, ateis sekarang. Itu dari Hillsong Musik. Wakilnya Brian Houston. Dan sekarang kepalanya ini berzina berpuluh-puluh tahun di hotel. Nggak ada yang tahu. Dan terakhir akhirnya ketahuan. Karena ada yang lapor. Karena dia mabok. Saudara, engkau bangun apa? Engkau pikir engkau dalam pelayanan kerajaan, engkau sembarang mau batu. Hancur. Dihancurkan Tuhan semuanya. Dan itu yang mengerikan sekali. Engkau tidak jujur, Tuhan hancurkan. Tapi kalau engkau difitnah, engkau benar-benar hidup dalam kekudusan, batumu itu nyala. Bersama dengan Kristus, engkau tidak terkalahkan. Dan engkau disertai oleh Tuhan. Asal engkau hidup kudus, benar di hadapan Tuhan. Saya nggak pernah takut dengan kesulitan hidup dan kematian. Yang saya takut cuma satu. Jika yang saya bangun itu bukan batu bersama dengan Tuhan, hancurlah seluruh hidup kita. Batu yang hidup, dan kamu harus hidup di dalam seluruh bangunan batu yang kau akan hidupkan. Semua dalam hidupmu, semua harus diuji dengan batu yang akan menghancurkan kamu. Kalau kamu batunya bersama dengan Kristus, itu akan tersusun dengan indah dan rapi menjadi bait Allah yang kudus. Tapi kalau itu egois dari hatimu, kemauan hatimu, semua akan diuji oleh Tuhan. Nah, saudara, kita pernah mainan nggak? Tetris. Mana ya? Terus dihancurkan, brut, ambruk gitu kan? Nah, itu kayak batunya yang salah. Jadi yang benar itu tertumpuk sendiri. Yang hancur itu akan tersusun sendiri. Jadi dalam hidup kita itu ada dua yang Tuhan akan uji, Tuhan hakimi. Ini saya belum bahas ini, penghakiman. Penghakiman Kristus dengan penghakiman tata putih. Penghakiman yang menghakimi seluruh perbuatanmu, itu yang tidak berkenan pada Tuhan, dihancurkan Tuhan, kamu tetap batumu batu yang baik. Tetapi kalau kamu batumu dihancurkan, maka selama hidupmu apapun kamu perbuat tidak pernah dianggap oleh Tuhan. Karena batumu batu mati. Bukan batu hidup. Nah, bagaimana saya tahu batu saya hidup dan batu saya mati? Saudara, satu kuncinya di sini. Darah Kristus membuat engkau bertobat, engkau menyesali diri, dan engkau tahu betapa hancurnya hidupmu. Nah, itu kamu tahu, kamu batu hidup. Karena kamu tahu hancurnya hidupmu. Tapi yang batu yang mati, dia nggak tahu salahnya. Dia merasa benar, dia memimpin dengan benar. Semua diusirin semuanya. Semua dia merasa yang paling hebat. Dan dia merasa paling berkuasa, memiliki segala sesuatunya. Nah, ini batu mati. Dan ini belum dipukul, sudah mati dulu. Belum dihancurkan, sudah hancur dulu. Dan batu seperti ini, di dalam bangunan bait Allah, saudara, batu inilah yang dikatakan batu sentuhan, batu sandungan, dibuang oleh Tuhan. Dan bangsa Israel dikatakan, jika engkau terus melawan aku, membelakangi aku, dan engkau terus membunuh nabi-nabiku, aku akan berikan satu kesempatan. Aku akan berikan anakku yang tunggal terakhir. Jika engkau tetap membunuh dia, aku buang engkau. Dan tidak ada ampun lagi.
Dan itulah batu yang bersama dengan Kristus menjadi Israel yang dibangun di atas cornerstone. Dan saudara, herannya ayat tentang imamat raja ini suratan pasal 2 ayat 9, suratan 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara, itu bukan berkaitan dengan gereja, itu berkaitan dengan batu penjuru. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa? Fungsi dari batu penjuri, batu yang ada dalam hidup kita, yang akan menghancurkan kamu yang tidak kudus melalui penghakiman Kristus. Dan jika kamu batu yang mati, penghakiman bema, penghakiman tahta putih. Dan kamu akan dibuang Tuhan. Dan itu sangat mengerikan. Dan kita tidak ingin hidup kita dibangun di atas batu-batu yang dihancurkan Tuhan satu-satu. Bagaimana Pak saya bisa membangun supaya batu hidup itu membangun betul-betul hidup di hadapan Tuhan? Saudara harus merenungkan firman Tuhan siang malam. Saudara harus minta petunjuk pada Tuhan. Supaya arah hidup diri kita, keluarga kita, anak kita, suami, istri, anak, itu betul-betul di dalam satu batu yang kudus di hadapan Tuhan. Jika tidak, batu itu akan menghancurkan hidup. Puji Tuhan jika kamu adalah batu yang hidup dan Tuhan masih terima kamu. Walaupun dihancurkan semua hidupmu dan kamu masih bersama dengan Tuhan. Semua dibakar semuanya. Yang dari kayu jerami dibakar oleh Tuhan. Untung kamu masih selamat. Puji Tuhan kamu selamat. Kalau kamu gak selamat gimana? Dan itu yang tahu Tuhan. Yang tahu siapakah yang diciptakan oleh Tuhan. Yang tahu siapakah yang harus dibedakan oleh Tuhan. Dan kemudian dimasukkan dalam hukuman kekal. Itu yang tahu itu Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Kita hanya tahu dari apa buahnya. Apa yang dinyatakan perbuatannya. Apa yang baik dari pohon baik, buahnya baik. Dan kita melihat itu. Dan mata kita terbatas sekali. Saudara, batu itu adalah batu yang berharga, yang mahal. Ya, kita tahu. Di dalam pengertian. Nah, saudara perhatikan. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Saudara, bukan hartamu, bukan pelayananmu. Ini satu semua. Bukan berapa banyak harta, uang, jabatan, kesenangan yang kamu dapat dari dunia ini. Semua itu sementara semua. Yang kedua, bukan emas perak. Wah, saya punya emas Pak, anting-anting. Ini lagi hari-hari yang mendekati seperti ini. Toko emas itu, penuhnya luar biasa. Macet saya. Karena saya begitu keluar gang, toko emas ABC, Safari. Itu macet ya. Orang berbondong-bondong beli emas. Kenapa? Duit banyak. Mas Agung, Mas Heri, mas yang lain. Beli emas yang banyak. Wah, emasnya banyak sekali. Setelah selesai, jual lagi. Kenapa? Untuk matching aja. Oh, orang kaya pakai emas. Oh, gelangnya emas. Oh, semua emas. Ada yang palsu juga. Nggak tahu juga. Saudara, bayangkan dunia ini begitu tertarik dengan kemahalan berharga secara fisikal. Dan Tuhan sama sekali tidak tertarik dengan hal seperti ini, saudara. Jadi saya beritahu, saudara. Billy Graham waktu ditinggal oleh penyanyinya yang sangat luar biasa, ya, suaranya luar biasa saat bersama dengan dia. Terus kemudian kecelakaan. Penyanyi itu mengatakan demikian. Aduh, aku sudah nggak bisa melayani Tuhan lagi. Suara saya nggak bisa, tangan saya nggak bisa. Aduh, saya udahlah selesai. The end of our life. Dan dia cacat. Terus kemudian ada pemain piano juga sama, yang selalu mengiringi Billy Graham main piano. Kecelakaan, hancur tangannya, nggak bisa kembali main lagi piano, dan nggak mungkin main piano karena udah kaku dia, hancur. Saudara, semua orang mengatakan, sudahlah kamu nggak bisa melayani. Tapi dengan roh Tuhan, Billy Graham berkata, bagi orang seperti engkau
Mungkin orang melihat tidak bisa kamu melayani lagi. Tapi bagi Allah, engkau adalah batu yang hidup. Dan sekarang dia menjadi pemimpin kelompok doa. Di kota-kota di mana Billy Graham akan datang, dia mengontrol. Kota-kota kalau mau datang Billy Graham, itu minimal 1 tahun lebih doa dulu. Mau ngundang Billy Graham boleh, ditanya, udah doa belum? Belum, nggak akan datang. Indonesia pernah mengundang Billy Graham, ditanya, udah doa belum? Nggak datang. Apalagi Billy Graham dilarang di Indonesia. Karena orang-orang tahu kuasanya dia luar biasa. Saudara. Kalau dia datang, wah, itu satu stadion bisa berlimpah-limpah. Karena namanya yang sangat besar dan dipakai Tuhan. Dan dia tidak pernah diizinkan ke Indonesia. Dan Billy Graham orang yang tahu bagaimana melayani. Dan waktu pemain pianisnya, tangannya hancur dan menangis-menangis. Dan dia ngomong, aku gak bisa melayani lagi. Gak bisa tampil di depan orang lagi. Gak ada harganya saya. Billy Graham mengatakan, mungkin bagi orang kamu gak ada harganya. Bagi dirimu kamu gak ada harganya. Tapi Allah melihat kamu adalah batu penjuru. Kamu adalah emas yang murni. Dan dia tanya gimana. Akhirnya Tuhan kasih jalan dan dia menjadi pemimpin doa. Bukan mijet piano lagi. Dia tangannya terlipat berdoa terus. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Semangat doanya, kekuatannya. Wah, saudara. Kota-kota itu digerakkan dengan pemimpin orang ini. Jadi dia sekarang tidak lagi tampil di depan. Tidak lagi berharga. Terus orang melihat luar biasa. Enggak, dia di belakang terus. Dia berdoa. Dan dia bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan ini loh yang berharga. Tidak ada manusia melayani tidak mau dikenal orang. Wah, saya berkhotbah orang. Enggak. Semua orang itu ingin semua orang kenal kita. Wah, saya ini bagus melayani luar biasa ya. Wah. Saudara, Tuhan tidak pernah lihat itu sebagai ukurannya. Batu penjuru dalam hatimu, itu ukurannya. Kerendahan hati Kristus. Mau nggak kamu saling melayani? Mau nggak kamu saling mengampuni? Mau nggak kamu mendoakan musuhmu? Nah, itu yang berharga. Itu yang dikatakan batu hidup. Ya. Jadi dikatakan bahwa bukan hanya menerima yang baik, bukan hanya emas perak. Saudara, semua yang tidak berkaitan dengan hidup Kristus dan di dalam Kristus dan dibangun oleh Kristus dan ditinggikan di dalam Kristus, semua bangunan pekerjaanmu apapun, saudara, itu akan remuk, hancur dan tidak berbekas. Saya masih ingat waktu saya diajak teman-teman ya, waktu SMA. Ayo, ini hari Jumat, kita nggak usah pulang. Kita pergi ke Tretes. Tretes itu sarang penyamun ya. Saya baru tahu Tretes itu tempat pelacuran terbesar di seluruh Asia. Karena teman-teman saya masih SMA. Anak-anak jenderal. Karena saya sekolah negeri. Dibawalah ke sana. Saudara, Tuhan itu begitu baik. Saya dilindungi dengan kekudusan Tuhan. Coba kalau saya tidak, saya jatuh dalam dosa perzinahan. Sampai saya dimalu-maluin, saudara. Banci lu. Kuper lu. Malah pergi, malah pulang. Gila kamu. Saudara, waktu saya masuk gang-gang itu, saya heran. Saya tidak pernah tahu tempat pelacuran. Seumur hidup saya. Tapi hari itu saya dibawa tempat pelacuran yang terbesar. Yang satu gunung itu pelacuran semua. Dan waktu masuk di gang-gang itu heran. Kenapa gang-gang ini warnanya merah, terus kemudian kuning, biru. Dan semua wanita-wanita itu di depan semua. Terus saya tanya teman, ini tempat apa ini? Kita minum, kita senang-senang di sini. Senang-senang apa gitu? Masuk, kita daftar dulu. Begitu daftar, terus kemudian baru di depan ini. Terus ditanya, mau yang mana? Ayam dari negeri atau ayam Bangkok? Gak ngerti saya. Maksudnya apa? Negeri Bangkok itu apa? Ayam negeri itu artinya pelacur dalam negeri. Ayam Bangkok pelacur dari luar negeri. Harganya beda. Saya pikir ayam goreng gitu, saudara.
Kita mau makan apa? Gila. Kamu nggak ngerti? Ya ngerti. Begitu dia ngomong, oh kita lagi gini. Wah, roh Tuhan dalam hati saya itu memberitahu saya, lari. Dan saya lari. Saya nggak punya uang. Bagaimana saya bisa pergi? Saya ikut nebeng truk. Ke Surabaya nggak? Nggak. Ke daerah apa? Sidoarjo, Mojokerto. Nggak bisa. Cari. Sampai hampir berapa? 1 jam lebih. Akhirnya ada truk yang nampung. Yaitu apa itu yang hasil bumi, rumput apa gitu. Ah udahlah nggak apa-apa. Yang penting saya pulang. Terus saya telepon mama saya. Saya lagi di sini. Ngapain kamu? Jam 11 malam di tempat jalanan. Terus saya nggak cerita. Sampai hari ini saya diam aja. Nah, apa yang saya kerjakan, yang saya jalankan semua itu adalah kesia-siaan. Waktu saya sia-sia, hidup saya sia-sia, semua sia-sia. Nggak ada gunanya. Dan itu akan dihancurkan Tuhan. Dan itu menjadi satu kenangan yang memilukan dan yang meremukkan hati kita. Dan bersyukur Tuhan, saya nggak sampai jatuh di sana. Coba saya jatuh, saya nggak bisa ngerti itu masa depan saya Pak seperti apa. Ya, oke. Nah, saudara kita masuk yang terakhir ya. Kita lihat Matius 1 Petrus pasal 2 ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Disediakan apa? Saudara, kehancurannya. Disediakan semua waktunya yang akan menyatakan batu penjuru itu akan membuang batu-batu yang tidak menerima batu penjuru. Walaupun kamu dulu adalah batu-batu pilihan yang akan dibangun bersama dengan dia. Kamu menolak, Tuhan stop semuanya. Dan dikatakan di sini, saudara, ayat ini menunjukkan pada Yesaya 8 ayat 14-15. Ia akan menjadi tempat kudus tetapi juga menjadi tempat batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Jadi kalau kamu tidak menerima aku sebagai batu gunung yang kudus, batu penjuru, batu Sion, maka hidupmu akhirnya terserak hancur dan kamu akan papa terlena miskin dan menjadi bangsa yang terhina dari segala bangsa yang ada. Dan engkau Israel yang dari tertinggi aku hancurkan menjadi yang terhina. Dan itu katakan Tuhan. Tuhan sediakan semuanya. Jika kamu baik, kamu bersama dengan Tuhan. Jika kamu melawan Tuhan dan kamu terus membelakangi aku dan engkau menolak dan memberontak dan menyembah Allah lain, mengandalkan Raja Asyur, mengandalkan Raja Aram, mengandalkan Raja Babilonia, mengandalkan semua itu, aku buang engkau, aku hancurkan semuanya, dan Tuhan tidak kasih lagi tempat. Jadi Israel sekarang tinggal sisa. Dan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita akan menjadi Israel yang baru. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Israel, berlaku juga untuk kita. Jadi kita harus tahu bahwa semua yang kita kerjakan di dalam hidup kita, semua, saudara harus dibangun di atas batu. Nah, apa artinya dibangun di atas batu penjuru itu? Saudara harus tahu, batu penjuru adalah batu yang pertama dan dia mengarahkan seluruh batu dasar. Jadi seperti ini batu pertama kali, batu penjuru. Ya. Dan kemudian batu ini, semua dasar semua adalah batu penjuru. Ini bangunan. Dan batu yang dibangun di atasnya, itu mengikuti seluruh arah batu yang ditunjuk oleh batu ini. Semua. Bangunan apa, itu ditentukan oleh batu penjuru ini. Dan waktu dibangun di atasnya, menurut cara batu ini, menurut batu penjuru. Dan isinya apa? Semua kualitas dari batu ini. Sampai bangunan selesai dan kepala itu baru tiba. Saudara, kita perhatikan Yesus disiksa. Terakhir Yesus disiksa, saudara, dia dikasih mahkota duri. Betul kan? Dan satu disalibkan.
Saudara, mulai dari tangan, kaki, itu dihancurkan semua. Dan ditanam. Dan diremukkan. Tumitnya remuk. Kepala iblis remuk. Tumit. Keturunan ular itu remuk. Saudara, saya tanya, kenapa tumit Kristus harus remuk? Saudara, disitulah iman Kristen, ibadah kita dimulai dari kaki yang diremukkan. Dan kita akan dimuliakan, ditinggikan dengan kepala yang disalibkan. Dan itu kunci rahasia ibadah kita sejati. Memulai dengan remuk kaki kita. Mulai dengan pelayanan semuanya, bekal hidup kita dimulai dengan apa? Dengan kehancuran semua, dengan lutut tumit yang bertelut dan hanya mengandalkan Tuhan. Dan kamu tidak bisa berdiri lagi, karena tumit itu hancur, kamu gak bisa berdiri. Dan seluruh ujung bangunan kita adalah Kristus disalibkan. Seluruh pekerjaan kita, seluruh pelayanan kita, saudara, kita harus mengagungkan kepala Kristus yang disalibkan. Dan tidak ada yang lain. Jika itu bukan, jika dirimu diremukkan Tuhan. Satu-satu. Yang bukan Kristus dimuliakan, semua pekerjaanmu, waktumu, semua tenagamu sia-sia semua. Terus saya tanya, Pak, bagaimana sekarang Kristus itu dimuliakan? Di dalam segala perkara, 1 Petrus pasal 1, ayat 1 sampai terakhir. Dikatakan, engkau harus menderita dalam segala ujian cobaan. Dan disitulah darah Kristus memuliakan seluruh hidupmu. Dan itu kuncinya. Kalau itu untuk dirimu, wah, kamu hancur, dihancurkan oleh batu penjuru. Tapi kalau itu untuk memuliakan Kristus, penderitaanmu, sakit penyakitmu, semua kesusahanmu, kesengsaraan, penderitaan semua yang kamu alami, semua engkau tahu untuk kebaikan nama Tuhan, dan engkau tidak mencaci maki Tuhan, engkau tidak mengata-ngatai Tuhan, dan engkau katakan, Tuhan, engkau baik dalam seluruh penderitaan saya, engkau sungguh baik, engkau menjadi batu yang hidup, dimuliakan Tuhan. Engkau layak masuk surga. Karena dunia dengan segala isinya tidak menarik bagimu. Dan engkau hanya tertarik dengan Tuhan. Sampai kamu sengsara pun menderita, berduka cita, engkau tetap memuliakan Kristus. Nah, itu yang dikatakan engkau batu yang hidup. Hidupmu tidak sia-sia. Dan saya harapkan kita bisa seperti ini. Dalam segala perkara, kita tetap bersyukur. Dalam duka cita yang seberat apapun, kita tetap bersuka cita. Karena iman kita melebihi dari segala dosa-dosa, kelemahan kita, kelemahan keluarga kita, kelemahan pekerjaan kita. Kita memuji Tuhan dan terus melihat Dia, kepala yang disalibkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan, pimpin kami supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup kami. Dan apalagi kami sudah mendengarkan, jika kami tidak dibangun di atas dasar batu yang memimpin kami, membangun kami, yang terus membentuk kami, menumbuhkan kami, dan kami tidak seiring searah dengan batu surgawi ini, batu yang kekal, batu di atas segala batu, maka kehidupan kami akan dihancurkan dan merupakan kesia-siaan bagi kami. Tetapi sebaliknya, jika kami terus berpegang dan teguh berdiri di atas batu penjuru ini, segala hal yang terjadi dalam hidup kami, dan kami melihat kemuliaan kepala Kristus yang menjadi tujuan akhir dari seluruh kemuliaan hidup kami, kami melihat sungguh bukan kehinaan, melihat Kristus yang mati dengan mengerikan, dengan sangat mengenaskan, dan bukan hanya biadab, tetapi tidak dijadikan seperti manusia yang biasa, manusia yang terhina. Dan disitulah rahasia iman kami dan rahasia kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena jika kami harus masuk dalam segala ujian, cobaan, dan kesulitan-kesulitan, permasalahan dalam hidup kami,
Kami tetap memandang Engkau, kami tetap setia berharap kepada Engkau. Tidak berharap pada kekuatan harta benda dunia, bank, orang kaya, orang-orang yang baik sekalipun, bahkan pendeta sekalipun. Kami tetap berharap pada Engkau. Dan disitulah kami akan mendapatkan kehormatan kemuliaan yang kekal. Dan kami tetap bersukacita bersyukur di hadapan-Mu. Dan itulah iman yang menyelamatkan kami. Karena Kristus mengalahkan segala kesusahan kami. Dan Engkau sudah berhasil dan sudah mengalahkan maut dan segala dosa ini. Terima kasih Bapa. Dalam segala kehormatan, kemuliaan, dan kejayaan, Engkaulah andalan dan kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali pada